Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Fadil Soeharta dari kelas Farmasi 2D. Kali ini saya akan mereview 5 jurnal pengobatan dermatitis atopik menggunakan sediaan krim. Jurnal yang pertama adalah dengan judul Retrospective Study Topical Therapy in Atopic Dermatitis Patient, yang ditulis oleh Wahyuni Desi Ratnaningtyas dan Marsudi Hutomo pada tahun 2016, volume 28 nomor 3. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara retrospektif dengan mengevaluasi rekam medik pasien baru yang mendapat pengobatan topikal di Divisi Alergi Imunologi RSUD Dr. Sutomo Surabaya. Dan tujuannya untuk mengevaluasi pola pengobatan topikal pada pasien baru dermatitis atopik. Dan hasilnya bisa dilihat di tabel berikut. Yang tabel 5, distribusi terapi steroid topikal pasien baru dermatitis atopik. Rata-rata kebanyakan menggunakan selama 3 tahun antara 2013, 2014, dan 2015. Kebanyakan menggunakan desoximethasone dengan jumlah sekitar 98%. Lalu selanjutnya distribusi jenis terapi emollient dan steroid topikal pasien yang dicampur dengan urea cream dan biokrim. Rata-rata menggunakan desoximethasone plus urea cream sekitar 29%. Selanjutnya pembahasannya DA sedang sampai berat dapat diberikan krim kaya ceramide atau FLG bersama-sama pemberian steroid topikal atau calcineurin inhibitor. Kortikosteroid potensi lemah atau calcineurin inhibitor direkomendasikan sebagai terapi pemeliharaan, sedangkan kortikosteroid potensial sedang sampai kuat digunakan sebagai langkah ketiga pada dermatitis atopik. Kortikosteroid topikal merupakan pengobatan topikal yang paling banyak diberikan pada pasien DA. Pada penelitian ini yaitu 187 orang menggunakan jenis kortikosteroid topikal. Yang paling banyak diberikan adalah desoximethasone pada 98 orang atau sekitar 52,4%. Diikuti mometasone pada 37 orang pasien. Desoximethasone adalah steroid topikal potensi kuat yang merupakan langkah ketiga pengobatan pada DA sedang sampai berat. Krim mometasone adalah mometasone dalam bahan krim yang sesuai mengandung mometasone C27H30Cl2O6 tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 110% dari jumlah tertera pada etiket. Selanjutnya, penggunaan emollient sebagai tambahan terapi kortikosteroid topikal memberikan alternatif steroid sparing dan meminimalisir kekambuhan. Pelembab sebaiknya diaplikasikan 2-3 kali sehari atau ketika kulit mulai kering. Jumlah pelembab yang adekuat adalah 100-200 gram per minggu pada anak, lalu 200-300 gram per minggu pada dewasa, dan aplikasi pelembab pada seluruh tubuh dalam 5 menit setelah mandi atau berendam ketika kulit masih lembab. Terapi emollient juga termasuk menghindari pembersih yang bersifat iritan, menggunakan pengganti sabun yang tepat untuk dan emollient setelah mandi. Lalu jurnal kedua yaitu perbandingan fungsi barier kulit pasien dermatitis atopik antara krim aloe vera atau lidah buaya dan krim ceramide. Tujuan dari penelitian ini untuk membandingkan efektivitas krim ceramide dan aloe vera sebagai barier pada pasien DA dengan mengukur nilai TEWL baseline dan setelah 2 minggu pemberian. Lalu latar belakang dari penelitian ini adalah penyakit peradangan kulit kronik residif ditandai rasa gatal dan berhubungan dengan riwayat atopi. Penggunaan pelembab teratur merupakan kunci utama tata laksana DA. Selanjutnya, tabel karakteristik subjek penelitian menurut skor TEWL. Pada tabel pertama, kolom pertama,
TWL pada baseline tanpa pengolesan krim A minimal 5,04, maksimalnya 35,28 dan seterusnya. Kemudian penelitian ini melibatkan 14 subjek dengan diagnosis seluruh subjek diberi krim A untuk dioleskan pada polar lengan bawah kanan dan krim B pada kulit berisi seramid. Perbedaan TWL pada polar lengan bawah berdasarkan waktu pengamatan pada minggu ke-0, minggu ke-1, minggu ke-2, dan ke-3 meningkat kembali setelah tidak menggunakan krim. Uji statistik ANOVA menghasilkan nilai F 3,927. Lalu selanjutnya pembahasan penelitian ini menggunakan krim aloe vera dan krim B seramid yang keduanya merupakan pelembab. Aloe vera bekerja sebagai humektan, bahan yang dapat menarik air ke dalam lapisan korneum sehingga dapat melembabkan kulit, sedangkan krim barrier kulit seramid bekerja sebagai emolian, bahan yang dapat mengisi celah-celah antara sel-sel kronesit yang mengalami kerusakan yang mengalami desquamasi berlebihan pada kulit kering. Pemakaian krim aloe vera dan krim seramid selama 2 minggu menunjukkan penurunan TWL dan meningkat kembali setelah penghentian pemakaian selama 1 minggu. Pada penelitian ini tidak didapatkan perbedaan bermakna nilai TWL setelah penggunaan krim aloe vera dan krim seramid, sehingga disimpulkan efektivitasnya sama, tidak berbeda jauh. Selanjutnya, jurnal yang ketiga adalah perbandingan efektivitas krim urea 10% dan krim niacinamide 4% terhadap hidrasi kulit pasien DA. Banyak penelitian telah menunjukkan penurunan hidrasi stratum korneum pada kulit pasien DA dengan atau tanpa lesi dibanding kontrol sehat. Pelembab yang mengandung seramid saat ini banyak tersedia dan sering digunakan untuk meningkatkan hidrasi kulit pasien. Namun harga pelembab tersebut tidak ekonomis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelembab yang mengandung urea atau niacinamide juga dapat meningkatkan hidrasi kulit pasien DA secara signifikan. Selanjutnya, metode penelitian ini dilakukan penelitian eksperimental paralel acak buta ganda dari bulan November 2014 hingga Januari 2015 di Poliklinik IKKK Divisi Alergo Imunologi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Hussein Palembang. Sebanyak 66 pasien DA yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi diikutsertakan sebagai subjek penelitian secara konsekutif sampling. Didapatkan hasil perbedaan nilai hidrasi kulit pre-eksperimental pada kulit kedua kelompok dianalisis dengan student test dan didapatkan tidak bermakna dengan nilai P sama dengan 0,323. Bisa dilihat tabel 1 uji homogenitas nilai hidrasi kulit. Pada kelompok urea, rata hidrasinya 28,19 dengan standar deviasi 4,22 dan nilai P-nya 0,323 dan homogen. Sedangkan pada kelompok niacinamide, rata hidrasinya 27,16 dan standar deviasinya 4,17. Lalu perbandingan efektivitas kelompok urea dan niacinamide. Efektivitas kurang bisa dilihat pada kelompok urea, efektivitas kurangnya 18%, sedangkan pada kelompok niacinamide 12% atau sekitar 42,9% dengan jumlah 30 atau 50,8%. Dengan efektivitas baiknya pada kelompok urea 19,4%, sedangkan pada kelompok niacinamide 32,1%. Sedangkan efektivitas sangat baiknya
pada kelompok urea dan kelompok niacinamide sekitar 22 dan 25% tidak berbeda jauh dengan jumlah 14 atau sekitar 23,7%. Dan bisa disimpulkan bahwa pada kelompok urea sekitar 31 jumlahnya sekitar 31 dan pada kelompok niacinamide jumlahnya sekitar 28. Selanjutnya pembahasan definisi efektivitas dalam penelitian ini adalah jika terjadi peningkatan rata nilai hidrasi kulit secara bermakna setelah menggunakan krim urea 10% atau krim niacinamide 4% selama 4 pekan. Pada kelompok urea didapatkan peningkatan nilai hidrasi kulit post-eksperimental dari 28,19 kurang lebih 4,22 menjadi 46,8 kurang lebih 6,96. Peningkatan nilai hidrasi kulit tersebut didapatkan bermakna dengan nilai P sama dengan 0,00. Hasil tersebut menunjukkan bahwa krim urea efektif dalam meningkatkan hidrasi kulit pasien DA. Lalu jurnal yang selanjutnya adalah jurnal keempat, yaitu penggunaan calcineurin inhibitor sebagai imunomodulator topikal pada terapi DA. Jurnal ini ditulis oleh Nadia Wirantari dan Citra Rosita Sigit Prakuswa. Tujuan penelitian ini untuk memberikan pengetahuan tentang profil, mekanisme kerja, efektivitas, dan efek samping topikal calcineurin inhibitor sebagai imunomodulator terapi DA. Dan latar belakang dermatitis atopik DA adalah inflamasi kronis yang kambuh-kambuhan pada kulit. Kortikosteroid topikal adalah terapi topikal ini pertama pada DA. Terapi terdapat efek samping dalam penggunaan jangka panjang seperti atrofi kulit. Didapatkan pembahasan calcineurin inhibitor topikal, tacrolimus atau FK506 dan pimecrolimus ASM 981. Dalam formulasi topikal menunjukkan efektivitas penetrasi epidermis pada kulit, inflamasi dalam jumlah yang signifikan karena berat 9,17 molekul yang relatif kecil yaitu 800 DA dan 810 DA. Mekanisme kerja calcineurin inhibitor topikal adalah membentuk kompleks dengan FK506 di binding protein FKPB yang menghambat kemampuan calcineurin untuk defosforilasi faktor nukleer sel T teraktivasi NAVAT sehingga dapat menghambat translokasi nukleer dan menghambat aktivasi limfosit 4 dan produksi sitokin proinflamasi. Selanjutnya, efek calcineurin inhibitor topikal termasuk menghambat aktivasi sel TH1 dan TH2, lalu proliferasi sel T serta mengurangi produksi sitokin inflamatoris yaitu IL-1, IL-3, IL-4, dan 4-IL-12. Tumor nekrosis faktor dan IFNY. Tacrolimus dan pimecrolimus menghambat produksi sitokin dari eosinofil, sel mas, dan basofil dan menghambat pelepasan mediator sel mas seperti histamin. Kemudian tacrolimus memiliki efek imunomodulator melalui peningkatan ekspresi dan pengkode TGF beta 1. Tacrolimus juga mengurangi ekspresi FcRn1 dari sel Langerhans dan inflammatory dendritic epidermal cells atau bisa disingkat IDEC. Sedangkan pimecrolimus tidak mempengaruhi diferensiasi maturasi dan fungsi sel 4, 9, dan 18 dendrit maupun sel Langerhans. Yang terakhir adalah studi retrospektif penata laksanaan dermatitis atopik yang ditulis oleh Nani Herwanto dan Marsudi Hutomo.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi petanalaksanaan pasien baru DA sehingga diharapkan dapat memberikan petanalaksanaan yang lebih baik. Metode penelitian ini menggunakan retrospektif pasien baru DA Divisi Alergi Imunologi Unit Rawat Jalan URJ Kesehatan Kulit dan Kelamin RSUD Dr. Sutomo Surabaya pada tahun 2012 sampai 2014. Didapatkan hasil dari tabel 7 distribusi terapi steroid topikal pasien baru dermatitis topikal di divisi alergi. Jenis topikal steroid antara lain hidrokortison 1%, hidrokortison 2,5%, desoksimetasone, hidrokortison globinikol, desonide, mometasone, dan betametasone. Dan kebanyakan daripada tahun 2012 sampai 2014, para pasien ini diberikan paling banyak diberikan desoksimetasone dengan jumlah 75 orang pasien atau sekitar 44,1% dari keseluruhan. Pembahasan penggunaan kortikosteroid topikal didapatkan pada 154 pasien atau sekitar 23,9%. Kortikosteroid topikal memiliki sifat anti radang, imunosupresif, vasokonstriktif, dan menghambat aktivitas fibroblast. 15 kortikosteroid topikal yang paling banyak diberikan adalah desoksimetasone pada 75 pasien, hidrokortison globenikol pada 38 pasien, hidrokortison 2,5% pada 24 pasien, dan mometasone furoat pada 19 pasien. Potensi kortikosteroid topikal harus disesuaikan dengan derajat keparahan dan lokasi lesi DA. Selanjutnya, kortikosteroid topikal potensi ringan sebaiknya digunakan untuk DA ringan, area wajah dan leher, potensi sedang untuk DA sedang, potensi kuat untuk DA yang parah atau berkambuhan yang parah 15,16. Kortikosteroid topikal dapat diaplikasikan sehari sekali atau 2 kali dengan durasi 7-14 hari untuk kontrol kekambuhan akut. Jadi kesimpulan dari 5 jurnal tersebut, kebanyakan mereka menggunakan krim yang mengandung kortikosteroid dalam pembuatan krimnya karena terbukti ampuh bahwa kandungan kortikosteroid ini bisa mengurangi efek dari dermatitis atopik itu sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.